Kawan, semua dari kita pasti pernah mengalami hal semacam ini. Ketika kita menanam buah-buahan di halaman rumah kita, kemudian kita memetiknya dan ingin memakannya, tetapi setelah kita buka pakai pisau, ternyata di dalamnya terdapat banyak ulat-ulat kecil berwarna putih yang merusak buah-buahan tersebut. Baik, kita amati dulu mengenai ulat putih yang berada di dalam buah ini. Jika kita mengalami hal semacam ini, yang kita lakukan adalah pasti kita membuang semua buah-buahan yang telah kita petik dan kita tidak jadi memakannya. Dari manakah sumbernya ulat-ulat atau larva ini dia sampai bisa berada di dalam buah-buahan ini? Kawan-kawan, mari kita belajar dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel saya. Dalam video ini kita akan belajar mengenai lalat buah atau lalat Drosophila. Jadi lalat ini yang biasanya adalah menyerang buah-buahan di kebun-kebun kita, merusak buah-buahan kita, sehingga buah-buah ini tidak bisa dipanen, tidak bisa dimakan. Nah kawan-kawan, mari kita belajar sedikit tentang lalat buah ini. Kawan, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai lalat buah. Ini adalah spesies lalat buah Bactrochera dorsalis, yaitu salah satu spesies lalat buah yang sangat merusak pada tanaman buah-buahan. Kawan, pada awal penyerangan, lalat buah ini akan menempel, akan hinggap di buah-buahan yang masih muda. Kemudian dia membuat lubang yang tujuannya adalah untuk meletakkan telur-telurnya. Buah yang sudah diserang oleh lalat buah ini ditandai dengan adanya bintik hitam di permukaan kulitnya. Kemudian bintik hitam ini akan terus melebar dan kemudian di bagian dalamnya ini sudah membusuk karena dimakan oleh larva atau ulat dari lalat buah ini. Pada awal penyerangan, lalat buah ini membuat lubang di beberapa titik pada permukaan buah. Kemudian buah ini akan menjadi rusak dan kemudian akan segera jatuh ke tanah. Kawan, lalat buah ini ketika dia merusak tanaman, dia akan mengelilingi atau mendatangi buah yang masih belum masak. Dia memiliki organ di ujung abdomennya itu yang disebut sebagai ovipositornya. Organ ovipositor yang berada di ujung abdomennya atau perut bagian bawahnya ini berfungsi untuk menyuntikkan telur-telur ke dalam buah yang telah dia pilih. Oh ya kawan, hal yang sangat berbahaya dan juga sangat merugikan adalah bahwa ternyata buah-buahan yang dihinggapi dan dibuat untuk meletakkan telur-telur ini hanyalah sebagai tanaman inang, karena tanaman-tanaman ini tempat dia berkembang biak. Ketika dia populasinya sudah banyak, maka dia bisa menyerang tanaman-tanaman dari petani kita, seperti tanaman cabai dan juga tanaman-tanaman sayuran yang lain. Pada tingkat penyerangan yang sangat ekstrim, lalat buah ini bisa menyebabkan kegagalan panen pada tanaman para petani kita. Hal yang paling mudah dilakukan untuk menghindari serangan lalat buah ini adalah dengan cara memisahkan atau membuat sekat antara permukaan buah dengan lalat buah ini. Untuk tanaman buah-buahan yang berada di pekarangan kita yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maka yang bisa dilakukan untuk menghindari serangan lalat buah ini adalah dengan cara membungkus buah-buahan yang masih muda dengan plastik atau bahan lain yang kira-kira bisa menghindarkan kontak antara lalat buah ini dengan permukaan buah. Tapi akan berbeda apabila yang diserang ini adalah tanaman-tanaman peliharaan dari petani kita dalam jumlah yang sangat besar, misalkan perkebunan buah-buahan dalam skala yang cukup luas, ataupun tanaman-tanaman cabai maupun sayur-sayuran lain yang dalam jumlah yang sangat banyak. Maka tentunya akan dibutuhkan cara-cara untuk membasmi ini dengan cara-cara yang lain. Kawan, insya Allah dalam video-video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mengendalikan dan membasmi hama dari lalat buah ini. Bagi kawan-kawan yang baru berkunjung, terima kasih atas supportnya dan mohon dukungannya agar channel ini terus bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi seputar keberadaan hewan-hewan maupun serangga yang berada di sekitar kita. Baik kawan, terima kasih atas supportnya dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar kawan-kawan tidak pernah ketinggalan semua informasi menarik seputar hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Terima kasih kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini. Semoga video dalam channel ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita seputar hewan-hewan yang berada di sekitar kita, terutama serangga-serangga yang banyak sekali berada di sekitar kita. Baik kawan-kawan,
tetap dukung channel ini, tetap stand by di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.